Bisa, Bu. Oke, ini contoh laporannya Dian ya, tahun lalu. Nah, laporan dan proposal itu bedanya hanya pada bab 4 dan bab 5. Jadi kalau proposal Anda menyusun sampai bab 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, dan bab 5 pembahasan. Kalau pada proposal hanya sampai bab 3. Nah, sistematikanya seperti ini. Bedanya lagi kalau pada proposal belum ada pengujinya, sedangkan kalau pada laporan sudah ada. Nah, ini untuk sistematikanya. Untuk proposal sampai bab 3, dan untuk hasil untuk laporan sampai bab 5 sambungan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pembimbing ketika Anda konsulkan untuk laporan, tidak menutup kemungkinan pembimbing juga melihat bab 1 sampai bab 3. Nah, ketika laporan itu Anda sudah membuat bab 4 dan bab 5. Ini lengkapnya seperti ini laporannya. Kita lihat di dalam. Setelah daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar lampiran. Nah, kalau pada proposal ini juga tidak ada. Ini adalah abstrak yang ada laporan. Abstrak sudah harus di bahasa Inggris kan. Satu lagi pada laporan, Anda harus sudah mencantumkan cek similarity atau Turnitin. Nah, kemudian Anda mulai bab 1. Dari proposal sampai laporan, latar belakang ini bisa terjadi perubahan. Tapi pada prinsipnya, latar belakang bukan satu definisi, tetapi gambaran dari kasus yang Anda ambil. Jadi gambaran saja, jangan coronavirus adalah tidak. Jadi bukan definisi, tapi gambaran dari coronavirus itu seperti apa. Ini contoh. Ya. Kemudian melihat angka kejadian di dunia dan menurun di Indonesia berapa banyak. Kemudian di daerah, di tempat di mana ada peningkatan, seberapa banyak kasus yang ada atau angka kejadian yang ada. Kemudian di akhir linia dari latar belakang adalah Anda mencantumkan
pada wilayah yang Anda ambil data itu seberapa banyak. Data kuantitatif yang Anda sampaikan di sana, di mana data ini akan menjadi gambaran untuk hitungan populasi. Ya. Jadi jumlah akhir dari Tupan hasil studi pendahuluan Anda di wilayah kerja di mana Anda mengambil data itu akan menjadi jumlah populasi. Nanti terkait dengan bab 3 populasi Anda sama populasi Anda yang ada di latar belakang sama sebagai hasil studi sama dengan populasi yang nantinya jadi sampel. Nah, seperti itu. Kemudian rumusan masalah Anda mengangkat dari permasalahan yang ada terkait dengan judul dan tujuan. Nah, ini Anda sudah bikin semua ya, sesuai dengan permasalahan masing-masing. Hanya critical point saja yang saya sampaikan, sehingga Anda bisa menyesuaikan sejauh mana apa yang Anda buat sudah sesuai atau seperti apa. Kemudian tujuan khusus, karena ini adalah penelitian korelasi, maka dia mencari hubungan. Kemudian ruang lingkup, bahwa masalah ini atau kasus ini terkait dengan masalah apa di masyarakat. Kemudian manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sesuai pada umumnya bahwa hasil penelitian akan dimanfaatkan oleh siapa di mana, dan manfaat praktis lebih tertuju kepada di mana tempat penelitian, dan itu adalah kalimat operasional. Kemudian keaslian penelitian, selain mencantumkan, ini masih mencantumkan variabel dari penelitian terdahulu yang menyerupai atau mirip dengan penelitian atau variabel Anda ambil. Namun Anda mencantumkan juga persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari segi variabel, persamaan dari segi metodologi, dan juga perbedaannya. Ya, minimal 3 Anda bisa cantumkan di situ. Minimal 3. Berarti 4, 5, 6 lebih baik. Kemudian tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis, Anda bisa mencari dari kemudian jangan lupa referensi yang Anda ambil untuk buku 10 tahun sebelumnya dan untuk jurnal 5 tahun sebelumnya. Setiap linia atau setiap fokus pembahasan pada tinjauan teoritis ini harus dicantumkan sumbernya seperti ini. Contoh karakteristik
perkembangan sifat remaja. Menurut Ali 2011, maka semua alinea di bawahnya adalah dikutip dari Ali 2011. Tidak perlu dicantumkan per alinea sumbernya, tetapi kalau masih satu, kecuali ada tambahan. Seperti ini, perkembangan psikologisnya ada tambahan. Seperti ini ditambahkan. Seperti itu. Nah, kedua variabel yang Anda ambil harus Anda sampaikan pada tinjauan teori. Tinjauan teoritis. Variabel yang terkait kemudian sampai kepada sub variabel dan faktor yang berhubungan. Nah, kemudian setelah tinjauan teoritis, kita masuk pada kerangka teori. Ini landasan teori. Landasan teori ini adalah meringkas dari teori yang Anda sampaikan sebelumnya. Kemudian berdasarkan landasan teori, maka dibuatkan kerangka teori. Kerangka teori karena penelitian ini adalah penelitian korelasi, maka variabel berhubungan terkait dengan fokus yang Anda ambil dan variabel apa yang akan Anda tonjolkan di sini. Kemudian Anda masukkan di dalam kotak hubungan, karena ini adalah variabel berhubungan. Pada kerangka teori tidak banyak perubahan dari landasan teori. Hanya penyampaiannya dalam bentuk kerangka. Kalau landasan dalam bentuk narasi, maka kerangka dalam bentuk variabel berhubungan. Kemudian, sumber daripada kerangka teori yang Anda sampaikan, apabila Anda mengambilnya dari begitu banyak sumber, maka Anda menyatukan menjadi seminimal mungkin. Mungkin 2, 3, maksimal 4 sumber yang memberikan kontribusi terbanyak. Jadi tidak perlu dituliskan. Misalnya menurut Noto Atmojo, yang disampaikan oleh Noto Atmojo, teorinya ada sebagian besar disampaikan oleh Ari Kunto. Maka Anda mengambil Ari Kunto saja, tidak perlu Noto Atmojo. Demikian juga, misalnya teori yang disampaikan oleh Ari Kunto, bagian besar disampaikan oleh Nur Salam. Maka Anda mengambil Nur Salam saja, tanpa mencantumkan Ari Kunto. Karena teori yang terkait itu sangat banyak. Nah, kemudian kerangka konsep. Kerangka konsep tidak jauh berbeda dengan kerangka teori. Karena kerangka konsep merupakan breakdown di mana konsep tersebut yang Anda akan terapkan dalam penelitian. Di sini sudah terus dipilah antara variabel independen dan variabel dependen. Baik itu pada penelitian intervensi maupun penelitian korelasi.
Nah, berbeda dengan KTI. Kalau KTI pada D3 dia hanya memiliki satu variabel. Sehingga satu variabel itu tidak ada hubungan dengan variabel yang lain. Tetapi dia menjelaskan variabel yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tunggal. Dan kemudian pada kerangka konsep ini, Anda harus memilah variabel yang akan Anda teliti dan yang tidak diteliti. Yang akan diteliti Anda sampaikan dalam bentuk garis tidak putus-putus, dan yang tidak diteliti atau dikendalikan Anda tuliskan dalam garis putus-putus. Maka variabel ini akan terpisah. Variabel dependent, independent, dan variabel yang tidak diteliti. Nah, ini ada kesalahan. Ini tidak perlu lagi ya untuk kerangka konsep, tidak perlu lagi sumber. Karena apa? Sumber ini kan sudah ada di kerangka teori sebelumnya. Dan kerangka konsep adalah sesuai dengan konseptual Anda. Bukan teori, bukan sesuai dengan teori siapa sebelumnya. Tetapi sesuai dengan konsep apa yang akan Anda lakukan pada penelitian. Jadi tidak perlu lagi sumber. Tetapi judul kerangka tetap ya. Kemudian hipotesis penelitian, Anda hanya menuliskan satu saja. Karena ada beberapa hipotesis alternatif, hipotesis nol, dan lain sebagainya. Tapi yang Anda adalah hipotesis yang diujikan. Mengapa hipotesis nol tidak perlu dicantumkan? Karena otomatis akan terjawab hipotesis nol apabila Anda sudah melakukan analisis pada hipotesis alternatif. Jadi itu tidak diujikan. Yang diujikan adalah hipotesis alternatif. Dengan kata-kata ada hubungan dan seterusnya. Tidak perlu lagi teori tentang hipotesis. Hipotesis ialah tidak. Tapi langsung. Nah, kemudian masuk pada bab 3. Bab 3 tentang metodologi penelitian dan menyangkut subnya yaitu jenis dan desain penelitian. Diharapkan Anda mencantumkan referensi-referensi terbaru karena banyak buku metodologi yang masih baru. Kalau dia dalam bentuk buku, maka 10 tahun terakhir yang ambil. Sebisa mungkin 9 tahun. Artinya untuk mengantisipasi apabila Anda publikasi pada tahun berikutnya setelah Anda ujian, maka sudah berkurang setahun. Dan kalau Anda mengambil pas-pasan 10 tahun terdahulu, Anda sudah ada referensi yang sudah tidak update. Nah, kemudian pada jenis dan desain penelitian, selain Anda mencantumkan teori yang Anda peroleh diambil dari mana, di sini juga ada mencantumkan
desain Anda apa? Kalau ini kan berdasarkan teori ya, teori cross-sectional menurut Ali dan Sandor. Tetapi menurut konsep penelitian Anda, desain Anda seperti apa? Desain penelitian Anda seperti apa? Yang secara operasional, bukan secara teoritis, bukan menurut ahli, bukan menurut siapa, tetapi menurut Anda. Nah, kemudian populasi. Populasi di sini sama dengan linear terakhir pada latar belakang. Latar belakang dari penelitian Anda pada alinea terakhir mencantumkan hasil Steuben, ya, studi pendahuluan. Nah, secara kuantitatif jumlahnya berapa? Kalau jumlahnya 200, maka itu akan menjadi populasi dan dicantumkan pada bagian populasi tersebut. Dan ini menjadikan N besar pada rumus sampel. Nah, N besar ini adalah populasi. Halo, masih bersama saya? Masih, Bu. Masih, Bu. N besar ini adalah jumlah populasi, ya. 200 nanti di sini. Nah, kemudian sebelum kita mencari besar sampelnya berapa, sudah ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusi tidak boleh berlawanan atau positif negatif dari kriteria eksklusi. Misalnya, contoh, responden bersedia menjadi responden, kemudian pada kriteria eksklusi tidak bersedia menjadi responden, tidak boleh seperti itu. Ya, tetapi Anda mencari kalimat yang bahwa si responden Anda dia tidak bersedia menjadi responden karena suatu hal, misalnya tidak bisa baca tulis, tidak bisa mendengar penjelasan, misalnya ada gangguan pendengaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bukan eksklusif, berarti lawannya inklusif. Demikian juga sebaliknya. Kemudian mencari besar sampel. Nah, jangan lupa setelah Anda mencari besar sampel, menambahkan 10% dari sampel dari jumlah total sampel yang ada. Karena apa? 10% ini adalah untuk mengantisipasi kalau ada responden yang mengundurkan diri pada saat pertengahan kejadian. Itu tidak bisa Anda pungkiri karena mereka mempunyai hak otoriter untuk mengundurkan diri atau keluar dari Kemudian setelah Anda mendapatkan jumlah sampel, Anda tetapkan. Nah, karena ini pada penelitian
korelasi sehingga dia tidak membagi dua kelompok, tetapi pada penelitian dengan metodologi penelitian yang lain, seperti penelitian intervensi atau eksperimen, maka Anda harus memikirkan adanya dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Kalau pada penelitian eksperimen, maka jumlah sampel tersebut harus Anda perhitungkan untuk berbagi dengan kelompok yang lain. Jadi kalau ada dua kelompok, 134 ini dibagi dua. 50% untuk kelompok eksperimen dan 50% untuk kelompok kontrol. Hal ini sudah menjadi ketentuan sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Namun kalau pada penelitian korelasi seperti ini, maka total sampel ini menjadi satu kelompok saja. Tidak perlu dibagi. Kemudian karena pada sampel ini, apabila Anda mengambil keseluruhan, maka Anda bisa mengambil 130 tadi. Tetapi kalau Anda mau proporsional, bisa Anda pilah-pilah lagi. Ya, menjadi kelompok-kelompok kecil. Tetapi kalaupun tidak, 134 ini sudah menjadi total sampel. Dipilah tadi artinya supaya lebih spesifik hubungan yang didapat. Karena harus dipikirkan misalnya jumlah kelas yang begitu besar dan juga jumlah siswa yang mungkin dari berbagai kelas akan berbeda usianya. Otomatis ini akan mempengaruhi karakteristik yang akan Anda ambil. Dan itu harus diperhitungkan. Kemudian tempat, waktu dan tempat. Anda harus memperhitungkan tempatnya apabila tempat tersebut tidak sesuai. Misalnya Anda mengambil di salah satu rumah sakit A. Sudah studi di situ, sudah studi pendahuluan di situ. Tetapi ternyata ada satu dan lain hal, rumah sakit tersebut dijadikan rumah sakit COVID misalnya. Sehingga pasien yang sebetulnya Anda ambil sebagai responden Anda, yang bukan pasien COVID tentunya akan berubah. Sehingga untuk mengantisipasi waktu dan tempat, Anda harus memperkirakan kalau memang tidak berubah, maka itu Anda tetapkan. Tapi kalau berubah, Anda harus mengantisipasi untuk melihat tupen kembali. Dan kemudian waktu. Waktu harus di-manage sedemikian rupa sehingga Anda tidak keteteran. Nah, biasanya kalau penelitian korelasi lebih banyak subvariabel yang diambil. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan penelitian intervensi, eksperimen.
Kalau eksperimen, kapan Anda sudah melakukan, maka Anda bisa evaluasi pada saat itu. Apakah itu dalam bentuk pre-test atau post-test. Seperti itu. Sehingga waktu sekian bulan Anda harus perhitungkan seberapa banyak kemampuan Anda menggunakan enumerator, kemudian dibagi tugas, enumerator harus mendapatkan pekerjaan atau aktivitas terkait dengan penelitian Anda, apakah 1:10, kalau misalnya responden Anda 100, berarti ada 10 enumerator. Tetapi kalau responden Anda 50 dan Anda mempunyai enumerator 2, maka dibagi masing-masing 25. Dan kalau responden Anda 30 dan menurut Anda dapat melakukannya sendiri, karena kalau menggunakan enumerator akan bias hasilnya, maka 30 ini dapat Anda lakukan sendiri sebagai enumerator juga. Anda bisa berfungsi sebagai enumerator dan juga sebagai peneliti. Kemudian untuk variabel penelitian, selain Anda mencantumkan teorinya, ambil dari mana oleh variabel ini, Anda juga mencantumkan variabel yang Anda gunakan. Baik itu variabel terikat maupun variabel bebas. Kemudian juga variabel pengganggu atau confounding. Nah, variabel pengganggu di sini tentunya harus Anda kendalikan. Kalau itu pada intervensi, pada penelitian intervensi, maka itu berada pada kotak dengan garis putus-putus tadi. Ya, maksudnya. Kemudian definisi operasional dari variabel penelitian, Anda harus mencantumkan masing-masing variabel yang diteliti, baik itu variabel dependen maupun independen. Cantumkan variabelnya, kemudian DO-nya seperti apa. DO bukan diambil dari teori, tetapi seperti apa yang akan Anda ambil di lapangan. Maka dia akan berbunyi dengan kalimat operasional, bukan kalimat teoritis, bukan definisi. Kemudian sampaikan alat ukur untuk mengukur variabel tersebut seperti apa, dan hasil ukur mencakup apa saja. Kemudian ini termasuk pada skala data. Oke. Kemudian jenis dan teknik pengumpulan data. Jenisnya adalah apa dan teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, jenis data di sini contohnya adalah data primer, di mana langsung diperoleh dari para siswa. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, apakah menggunakan lembar observasi, kalau itu eksperimen, ya, atau menggunakan kuesioner yang sudah tervalidasi, sudah paten, dan lain sebagainya. Ataupun kalau online, misalnya bisa menggunakan link. Secara online, Anda bisa sampaikan. Kemudian instrumen dan bahan penelitian. Instrumennya seperti apa? Anda harus sampaikan di sini. Berbentuk kuesioner demografi contohnya. Berbentuk kuesioner pengetahuan, nilai pengetahuan. Dan
pada kuesioner ini Anda harus mencantumkan kisi-kisinya. Kisi-kisi artinya apa? Dari sekian banyak instrumen atau item yang ada pada salah satu instrumen, itu dapat terlihat di sini jumlahnya. Ini berarti ada 32 item. Ya, di mana indikator dari pengetahuan, kalau misalnya mengukur pengetahuan, maka semua yang terkait dengan variabel harus dicantumkan di sini. Dan memilih variabel dari item yang Anda tetapkan secara favorable dan juga unfavorable. Tidak ada ketentuan mengenai variabel favorable, item favorable dan unfavorable. Harus berapa berbanding berapa tidak, tapi yang layak. Artinya jangan sampai pertanyaan itu sudah bolak-balik Anda sampaikan. Itu akan membuat kejenuhan bagi responden. Tetapi Anda sampaikan pertanyaan yang kira-kira tidak bisa dijawab secara positif, maka Anda berarti adalah pertanyaan yang negatif atau unfavorable. Dan setiap item hanya satu fokus, tidak boleh pakai kata dan atau. Jadi satu fokus, Anda mau bertanya tentang stres, maka stres saja. Jangan stres dan depresi. Karena responden akan bingung menjawab tentang stres atau menjawab tentang depresi. Kemudian kuesioner yang Anda akan Anda gunakan, walaupun itu sudah paten, sudah pernah digunakan, berkali-kali digunakan oleh peneliti sebelumnya, tetap Anda mencantumkan nilai validitas dan reliabilitasnya. Ya, seperti ini. Kemudian kuesioner yang Anda bikin sendiri harus diujikan, uji validitas dan uji reliabilitas. Berapa dan saya sampaikan. Ya. Namun ini tampak pada laporan. Kalau baru proposal, sudah cukup menyampaikan harapannya atau cita-cita Anda akan mengukur validitas seperti apa, reliabilitas seperti apa. Tetapi untuk kuesioner atau untuk angket yang sudah paten tadi, tetap Anda mencantumkan validitas dan nilai reliabilitasnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan nilai tertentu. Jadi minimal 0,6 sehingga memenuhi ketentuan untuk dapat digunakan. Seperti ini. Kemudian pada laporan juga Anda cantumkan prosedur penelitiannya. Ini sudah ada sejak proposal. Ancang-ancang atau rancangan seperti apa? Nah, kemudian
Anda cantumkan juga manajemen data, bagaimana Anda mengolah data yang Anda miliki, tahapannya seperti apa. Ya, ini juga perlu disampaikan. Dan pada laporan ini sudah secara perinci sesuai dengan hasil penelitian. Nah, kemudian analisis data. Pada analisis data, pertama, dalam proposal Anda cukup mencantumkan yang akan Anda lakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Seperti apa? Namun pada laporan ini adalah hasil daripada analisis univariat dan bivariat. Kemudian etika penelitian juga harus disampaikan. Selanjutnya kita masuk pada laporan. Pada bab 4 dari hasil penelitian dan pembahasan, itu Anda mencantumkan lokasinya, gambaran umum dari lokasi penelitian sesuai dengan tempat atau lokasi di mana Anda mengambil. Kemudian hasil penelitian. Oh ya, satu lagi. Ada hasil penelitian, salah. Pada lokasi penelitian, selain Anda menjelaskan seperti ini, Anda mencantumkan denah atau peta. Peta lokasi. Cantumkan gambar, denah atau peta lokasi. Anda bisa searching di Google Map, kemudian Anda sampaikan di sini dari Google Map. Ya. Ambil dari Google Map. Oke, kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian dari univariat. Anda sudah mendapat materi kalau univariat saja yang diukur, yaitu tentang karakteristik dan variabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk bivariat, karena ini adalah penelitian korelasi, maka mencari hubungan dengan menggunakan uji statistik chi-square. Tetapi kalau penelitian dengan jenis penelitian eksperimen, tentu Anda akan mengujinya dengan uji T independen, ya, independentitas. Tentunya sambil melihat apakah data Anda berdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak berdistribusi normal, otomatis Anda akan kembali pada uji parametrik, tergantung dari skala yang Anda miliki. Nah, kemudian ini karena hubungan, maka untuk bivariatnya menggunakan uji tes chi-square. Seperti ini, Anda membuat deskripsinya dan kemudian melakukan pembahasan.
Pembahasan bukan untuk memindahkan hasil bivariat tadi, tetapi bagaimana hasil tersebut Anda analisis, kemudian cantumkan pada pembatasan tersebut. Nah, di dalam pembahasan Anda membuat suatu pola. Polanya yaitu Anda mengawali dengan hasil penelitian Anda. Hasil penelitiannya seperti apa? Kemudian alinea berikutnya adalah penelitian orang lain. Penelitian terdahulu. Seperti apa penelitian terdahulu? Dan berikutnya adalah argumentasi dari Anda sebagai peneliti. Pada argumentasi ini Anda membandingkan antara hasil penelitian Anda dan penelitian terdahulu. Apakah Anda mendukung penelitian atau terdahulu tersebut atau tidak? Nah, jangan lupa cantumkan sumber. Maka di situ sudah selesai. Hasil analisa Anda dituliskan sesuai dengan urutan item dari variabel yang Anda teliti. Yang paling penting di dalam laporan Anda adalah argumentasi. Kalau tidak ada argumentasi, berarti Anda hanya memindah laporan hasil uji statistik dan laporan penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penting dan mendapatkan penilaian tertinggi pada argumentasi. Anda harus memberikan argumentasi mengapa, dan mengapa. Mengapa ini berhubungan, mengapa ini berpengaruh. Dan bagaimana ceritanya sampai Anda bisa mendukung teori atau penelitian sebelumnya yang Anda ajukan. Seperti itu. Ya. Nah, di bagian pembahasan ini sudah rinci, masing-masing item sudah ada di sini. Ya. Patokannya pembahasan harus lebih banyak dari bab 4 ini harus lebih banyak dari bab 1. Terutama bagian pembahasan, bagian B. Misalnya bab 1 pendahuluan ada 4 halaman, maka pembahasan bagian B 1,5 kali dari pendahuluan tadi. Kemudian keterbatasan penelitian. Pada proposal ini tidak perlu Anda cantumkan, tetapi pada laporan ini sangat penting karena untuk melihat selama proses penelitian Anda mendapatkan kesulitan atau tidak. Keterbatasan ini adalah suatu hal yang sudah Anda rancang, tetapi tidak bisa kita kerjakan. Keterbatasan bukan ketidakmampuan, tetapi terbatasnya fasilitas, terbatasnya waktu, terbatasnya
mungkin material, ya, dan lain sebagainya. Atau tiba-tiba ada perubahan kebijakan sehingga di tempat di mana Anda mengambil data berbeda dulu dengan sekarang. Nah, itu keterbatasan. Kemudian kesimpulan dan saran. Demikian juga pada proposal tidak ada kesimpulan dan saran. Ini hanya ada pada laporan. Nah, kesimpulan dan saran tidak diharapkan Anda menuliskan hasil uji statistik. Jadi tidak ada persen-persen lagi di sini. Yang ada adalah narasi berdasarkan tujuan. Jadi Anda akan mencantumkan kesimpulan dan saran berdasarkan mengacu pada tujuan. Oke? Dan saran di sini adalah operasional. Seperti apa yang Anda inginkan untuk terjadi pada lokasi penelitian di mana Anda mengambil. Oke, seperti itu. Dan kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka sesuai dengan versi ADA. Ya. 1 spasi setiap daftar pustaka dan 2 spasi untuk yang lain. Modelnya seperti ini. Oke, cukup sekian. Oh ya, satu lagi. Untuk level Anda, daftar pustaka adalah 70% jurnal. Ya. 70% jurnal. Artinya, kalau jumlah daftar pustakanya 10, maka 7 adalah jurnal. Yang lain adalah buku, mungkin hasil laporan penelitian, dan lain sebagainya. Tetapi 70% adalah jurnal. Nah, oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Maaf Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk keaslian penelitian itu apakah kita boleh memakai literatur review atau systematic review yang sudah dibuat oleh orang lain ya Bu? Literatur review boleh. Apa Pada yang prinsipnya keaslian penelitian itu adalah adanya kemiripan. Sehingga mirip dengan punya Anda tetapi tidak sama dengan punya Anda. Bisa dipahami maksud saya? Serupa tapi tidak sama. Halo? baik Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Halo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa dulu? Izin bertanya, Bu. Untuk Silakan. penggunaan jurnal itu sendiri, apakah ada batasan jurnal internasional yang harus dipakai, Bu? Apakah bebas? Oke. Jurnal, penggunaan jurnal terkait dengan
variabel Anda boleh menggunakan sebanyak mungkin. Internasional ataupun nasional, sebanyak mungkin. Maka dari itu saya sampaikan tadi, 70% dari total kepunyaan daftar pustaka Anda. Kalau ada 20 berarti 14 ya, hanya 6 saja yang bukan jurnal. Jurnal di sini sangat penting karena merupakan sumber yang otentik, apalagi kalau sudah dipublikasi dalam bentuk jurnal berarti kan sudah banyak yang mengoreksi, sehingga sangat tepat untuk digunakan pada penelitian-penelitian. Tidak ada batasan, silakan menggunakan jurnal. Mau bikin 80%, 90% boleh. Lebih banyak jurnal lebih baik. Makanya minimal 70%, boleh di bawah 70%. Oke, seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, silakan, masih ada yang lain? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk menentukan kriteria inklusi dan eksklusi itu, apakah harus ada teori yang dijadikan sebagai acuan? Betul sekali. Kamu sudah jawab sebetulnya pertanyaanmu, sudah jawabanmu. Iya, Bu. Membuat kriteria inklusi harus berdasarkan teori. Contoh, Anda mengambil kriteria inklusi untuk usia, kasusnya diabetes usia 40 tahun. Mengapa mengambil 40 tahun? Nah, ada teori mengatakan pada umumnya diabetes mellitus berkembang pada usia 40 tahun. Itu kan teori. Jadi berdasarkan teori. Seperti itu ya. Baik, Bu. Izin bertanya kembali, Bu. Ya. Untuk penentuan jumlah populasi atau N besar tadi, itu kalau di rumah sakit atau di ruang OK itu bagaimana, Bu? Masih kurang jelas. Terima kasih, Bu. Itu Anda bisa ngambil di laporan medis. Di rekam medik. Ada kan laporan medik di sana? Misalnya 1 tahun terakhir, berapa banyak? Oh, ternyata Anda mau mengambil kasus misalnya seksosesaria. Oh, ternyata 1 tahun 2000, ada 2000 kasus seksosesaria. Anda pikir-pikir, kalau mau ambil semua 2000 itu terlalu banyak. Maka Anda ambil rata-rata 2000 dibagi 12. Karena 1 tahun itu 12 bulan. Maka misalnya ketemu 200. Nah, 200 ini bisa Anda ambil kalau hubungan, kalau penelitian korelasi itu tidak terlalu besar. Ya, cukupan untuk penelitian korelasi. Tapi kalau penelitian intervensi, ya memang banyak. Tetapi diharapkan sampel sampai menjadi sampel itu kurang lebih minimal 100. Jadi cara mengambilnya dengan cara melihat status atau melihat laporan RR-nya. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih, Bu. Yuk. Kalau mereka yang kelas ahli jenjang, mereka tidak perlu melihat status lagi, tidak perlu melihat laporan RR-nya. Karena apa? Setiap hari mereka di situ. Mereka tahu persis dalam sebulan ada 30, ada 50, ada 100. Seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda yang hanya sekali-sekali masuk di situ, mungkin lebih tepatnya Anda harus melihat laporan dahulu. Minimal 3 bulan terakhir. Kasusnya berapa? Secara kuantitatif, Anda melihat jumlahnya berapa. Kayak gitu ya.
Masih ada lagi yang lain? Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira cukup sekian. Dan di akhir perkuliahan, tolong dilihatkan di apa namanya RPS. Di situ di akhir perkuliahan ada, saya lupa pada kelas Anda atau kelas Ali Jenjang, itu mengumpulkan proposal. Halo? Tolong dilihat ya nanti di WA saya ya, BJMK. Oke, saya kira cukup sekian dan terima kasih. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat semua ya. Amin. Saya juga dalam pemulihan.